carrera deportiva y si bien fue una gran sorpresa que hoy estemos a punto de jugar una final para la gente. É a nossa próxima competição, por isso estamos todos cá, preparar os treinos da melhor maneira para poder encarar esta prova que já De ter o ganhamos. carinho, de ter a amizade com seu filho. E por mais que ele more longe, né, eu tento aproveitar ao máximo dos días das folgas. Enfrentamientos, ¿no? Cada uno en nuestro bando, pero sí que es cierto que la primera toma de contacto ha sido inmejorable, ha sido bastante buena y yo creo que al final es lo posible. Ja, das alle 2 Tage in München, wo ich und meine Kollegen trainieren haben, wir sind schon hier und ich denke, dass Niño, espero este momento desde muchísimo tiempo y ahora es la realidad. Soy un jugador de Real Madrid y eso es un sueño. Un sueño. Well, I don't know. Mean deserve more. I think the game plan that we had, we stick to it pretty well. I think we understand. Like I've been doing my whole career. Try to enjoy every single minute, every moment. Teams, you go to the game and you don't know who's gonna win. Like you see, like now we are not first in a group, we are not second, so it's really tricky. Or was second. Lionel Messi memberikan prediksi skor timnas Indonesia vs Jepang. Tak disangka King Indo disebut kalau mampu. Lionel Messi memberikan prediksi skor mengenai hasil timnas Indonesia vs Jepang yang akan berhadapan pada Jumat, tanggal 15 November pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sebagaimana diketahui, tuan rumah Indonesia kini berada di peringkat kelima klasemen sementara grup C dengan 3 poin dari 4 pertandingan. Sementara tim tamu, Jepang, berada di puncak klasemen dengan 10 poin dari 4 pertandingan mereka. Jepang sudah mengumpulkan para pemainnya sebanyak 27 dan latihan bersama, terlihat beberapa pemain bintangnya diantaranya berkarir di Eropa. Takumi Minamino, AS Monaco, Takefusa Kubo, Real Sociedad, lalu ada Takehiro Tomiyasu, Arsenal, Wataru Endo, Liverpool, dan Kaoru Mitoma, Brighton. Sementara pasukan Sintayong kedatangan amunisi baru yakni Kevin Dix. Pemain Copenhagen itu diharapkan mampu menjadi pengganti Miss Hilgers di lini pertahanan Garuda. Seperti diketahui, Miss Hilgers harus absen membela timnas Indonesia karena mengalami cedera saat membela klubnya, FC Twente. Dalam preview, Indonesia memasuki putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan harapan mengamankan tempat di Piala Dunia kedua mereka, yang pertama sejak 1938 ketika masih dikenal sebagai Hindia Belanda. Mereka menjadi tim pertama dari Asia yang tampil dalam kompetisi tersebut tetapi tersingkir di putaran pembukaan. Sintayong yang telah menangani tim sejak 2020, memulai putaran ketiga mereka dengan mencatat hasil imbang yang meningkatkan moral melawan Arab Saudi, 1-1, dan Australia, 0-0. Meski mereka tetap tidak terkalahkan setelah 3 pertandingan saat bermain imbang 2-2 dengan Bahrain, sayangnya, Indonesia kecewa karena membuang 3 poin pertama mereka di grup setelah kebobolan gol penyeimbang di menit ke-99 saat melawan China, padahal sebelumnya memimpin 2-1 hingga menit-menit akhir. Rekor tak terkalahkan mereka berakhir pada pertandingan terakhir, di mana, meski mendominasi permainan dengan penguasaan bola 76% dan melepaskan 14 tembakan berbanding 5 tembakan milik lawan, China menang dengan skor 2-1, yang membuat Indonesia masih mencari kemenangan pertamanya di grup. Hasil tersebut membuat Indonesia tidak hanya masih mencari kemenangan perdananya tetapi juga tertahan di posisi kelima, tertinggal 2 poin dari 3 tim di atas mereka, sehingga setiap poin menjadi vital dalam upaya mereka menjaga impian Piala Dunia tetap hidup. Taeyong berharap bahwa timnya dapat bangkit dari kekalahan baru-baru ini dan mulai menanjak di klasemen grup, tetapi mereka menghadapi tantangan berat di jeda internasional, dengan pertandingan melawan pemuncak grup, Jepang dan Arab Saudi. Jepang menjadi salah satu tim yang menonjol pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia, tetap tidak terkalahkan bersama hanya 3 tim lainnya. Tim Samurai Biru juga memiliki jumlah gol terbanyak yang dicetak, 15, dan rekor pertahanan terbaik bersama, hanya kebobolan 1 kali. Sang juru taktik Jepang, Hajime Moriyasu akan senang dengan rekor kuat Jepang,
terutama setelah penampilan mengecewakan mereka di Piala Asia 2023 awal tahun ini, di mana Samurai Biru dikalahkan oleh Irak di babak penyisihan grup dan disingkirkan oleh Iran di perempat final. Jepang melenggang mulus melalui putaran kedua kualifikasi untuk tahap ini setelah menang dalam seluruh 6 pertandingan, mencetak 24 poin dan tidak kebobolan satu pun untuk memuncaki grup dengan 18 poin, 9 poin lebih banyak dari Korea Utara yang berada di posisi kedua, dan performa itu berlanjut hingga putaran ketiga.